Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MI Miftahul Ulum Jambe Arum. Hari ini kita akan mengulas topik menarik tentang atmosfer bumi, lapisan pelindung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk menjaga kehidupan kita dari radiasi sinar matahari dan hujan meteor. Tahukah kalian, atmosfer bukan hanya sekadar udara yang kita hirup, tapi juga berfungsi sebagai perisai dari radiasi matahari, meteor, dan menjaga suhu agar tetap nyaman untuk kita semua. Yuk, simak penjelasan lengkapnya dan temukan keajaiban yang ada di atas sana. Jangan lupa untuk like, subscribe untuk donasi gratis di Pendidikan MI Miftahul Ulum Jambe Arum, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang tahu tentang pentingnya atmosfer untuk kelangsungan hidup makhluk di bumi. Selamat menyaksikan. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi dan planet-planet lainnya. Atmosfer bumi memiliki ketebalan sekitar 560 km dari permukaan tanah hingga angkasa. Kata atmosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu atmos, yang berarti uap air, dan gas, dan sphaira, yang berarti selimut. Atmosfer terdiri dari berbagai gas, seperti nitrogen 78%, oksigen 21%, argon, karbon dioksida, uap air. Atmosfer juga mengandung partikel kecil, yang disebut aerosol, yang dapat terbentuk dari debu, spora, serbuk sari, garam, abu vulkanik, asap, dan polutan. Atmosfer memiliki banyak fungsi penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan, di antaranya, 1. Menjaga suhu bumi tetap stabil. 2. Melindungi bumi dari benda-benda langit asing, seperti meteor. 3. Melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya bagi makhluk hidup. 4. Mengatur cuaca, seperti hujan, angin, salju, awan, dan badai. Atmosfer bumi terdiri dari 5 lapisan utama, yaitu 1. Troposfer. Lapisan atmosfer yang paling dekat dengan bumi dan merupakan tempat terjadinya cuaca. Suhu di lapisan ini berkurang seiring dengan ketinggian. 2. Stratosfer. Lapisan yang mengandung ozon, yang berfungsi menyerap sinar ultraviolet atau UV, dan melindungi makhluk hidup. Suhu di lapisan ini meningkat, seiring dengan ketinggian. 3. Mesosfer. Lapisan yang berada di ketinggian 60-85 km, dan berfungsi untuk menghalau benda-benda ruang angkasa. Suhu di lapisan ini semakin rendah, seiring dengan ketinggian. 4. Termosfer, atau ionosfer. Lapisan yang berada di ketinggian 80-100 km, dan merupakan tempat terjadinya ionisasi partikel-partikel. Suhu di lapisan ini berkisar antara 40 derajat Celcius, sampai dengan 1232 derajat Celcius. 5. Eksosfer. Lapisan terluar dari atmosfer bumi, yang berada di ketinggian 800-1000 km. Hal-hal yang dapat merusak atmosfer bumi, terutama lapisan ozon, adalah 1. Bahan perusak ozon atau BPO, bahan-bahan kimia buatan manusia, yang mengandung atom klor dan brom, seperti klorofluorokarbon atau CFC, hidroklorofluorokaban atau HCFC, halon, metil kloroform, dan metil bromida. BPO banyak digunakan dalam industri dan rumah tangga, seperti dalam parfum, freon AC, dan sebagai pengembang tembakau. 2. Polusi kendaraan bermotor. Karbon monoksida atau CO, yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor, dapat merusak lapisan ozon. 3. Polusi pabrik. Asap yang dihasilkan oleh pabrik, dapat merusak lapisan ozon dan mencemari udara. 5. Penggundulan hutan. Penebangan hutan secara berlebihan, berakibat buruk pada kualitas udara di bumi, karena tumbuhan menghasilkan oksigen. Untuk mencegah kerusakan lapisan atmosfer bumi, kalian dapat melakukan berbagai hal sebagai berikut, seperti 1. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Aktivitas kendaraan bermotor menghasilkan nitrit oksida, zat sisa terbesar dari aktivitas manusia, yang dapat mengikis lapisan ozon. Anda dapat memilih transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki. 2. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Kalian dapat menggunakan energi alternatif, seperti sinar matahari, panas bumi, angin, atau air. 3. Mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida kimia. Penggunaan pupuk nitrogen
dan pestisida kimia menghasilkan BPO atau bahan perusak ozon. 4. Merawat pendingin ruangan atau AC. Kerusakan AC dapat menyebabkan pelepasan CFC ke atmosfer. Anda dapat melakukan pembersihan AC secara rutin, setiap bulan, dan segera perbaiki jika terjadi kebocoran. 5. Menghindari produk yang mengandung CFC. Kalian dapat mengecek label pada semua semprotan rambut, deodoran, serta berbagai produk kimia untuk keperluan rumah tangga. 6. Menggunakan produk ramah lingkungan. Kalian dapat menggunakan bahan-bahan alami seperti lemon, baking soda, dan cuka sebagai pembersih. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga alam semesta tercantum dalam kitab suci Al-Quran, di antaranya 1. Al-Quran, Surat Al-A'raf, ayat 85, yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman. 2. Al-Quran, Surat Al-A'raf, ayat 56, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaikinya. 3. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 205, yang artinya, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai kebinasaan. Selain Al-Quran, Nabi Muhammad juga memberikan nasihat tentang menjaga lingkungan, di antaranya, 1. Menanam pohon. Pohon dapat menyerap polutan di udara, sehingga lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat. 2. Berbuat baik terhadap segala sesuatu. Sadarkah kita, atmosfer adalah pelindung luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk semua makhluknya, untuk menjaga bumi dari radiasi berbahaya, sinar matahari, hujan meteor, dan suhu yang ekstrim. Tanpa atmosfer yang sehat, kehidupan di bumi akan berada dalam bahaya. Polusi udara, penipisan ozon, dan perubahan iklim mengancam keseimbangan atmosfer yang telah melindungi kita selama jutaan tahun. Menjaga kelestarian atmosfer bukan hanya tugas ilmuwan atau pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Setiap tindakan sederhana, seperti mengurangi emisi, menanam pohon, atau menggunakan energi bersih, adalah kontribusi nyata untuk melindungi atmosfer, air, dan masa depan kita. Mari kita jaga atmosfer demi bumi dan generasi mendatang. Yuk, kita mulai dari sekarang. Sebelum mengakhiri video ini, mari kita dukung bersama-sama untuk kemajuan pendidikan di MI Miftahul Ulum Jambi Arum dengan cara yang mudah dan penuh berkah. Cukup dengan menekan tombol subscribe. Setiap subscribe yang Anda berikan adalah bentuk sedekah sederhana yang bisa membantu kami terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi pendidikan anak-anak kita di masa yang akan datang. Dengan dukungan Anda, kita bisa bersama-sama membangun generasi yang lebih cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi masa depan. Ayo, jadikan subscribe Anda sebagai ladang amal jariah Anda untuk kemajuan pendidikan di MI Miftahul Ulum Jambi Arum. Terima kasih dan barakallah. Sampai jumpa di video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.